Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Ernalida SPDM Hum PhD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa dengan kami kelompok 8 yang akan membahas mengenai analisis kurikulum bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan SMA. Nah, lebih tepatnya atau lebih rincinya, kurikulum yang akan dibahas yaitu kurikulum 2013 revisi 2017 SMA kelas 10. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Zakil Fikri. Yang kedua ada Maya Sari Dwi Astuti. Yang ketiga ada Nanda Eltawira Pratama. Yang keempat ada Lilis Suryani. Yang kelima ada Dila Vedita. Dan yang keenam ada Fidalia Trinanda Masmi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apa teman-teman masih ingat apa sih peran kurikulum dalam dunia pendidikan? Nah, jika teman-teman masih ingat, kurikulum itu adalah bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum yang disusun dengan baik akan memberi pengaruh besar dalam keberhasilan pendidikan di suatu negara. Kurikulum menentukan mutu, proses, dan hasil pembelajaran, serta mutu lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan. Upaya penyempurnaan kurikulum bertujuan demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang senantiasa menjadi tuntutan. Kurikulum juga merupakan dasar dalam pembuatan buku teks yang keberadaannya sangat penting bagi siswa maupun guru. Nah, sekarang timbul pertanyaan terhadap kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013. Apa sih karakteristik kurikulum 2013 Bahasa Indonesia untuk SMA? Dan kemudian setelah mengalami revisi, bagaimana karakteristiknya? Dan apakah kurikulum tersebut efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10? Untuk itu kami melakukan analisis bersama anggota kelompok kami yang akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, sebagai calon pendidik itu wajib memahami kurikulum yang berlaku pada mata pelajaran yang diajarkannya. Apalagi kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga pengajar, tentunya harus memahami kurikulum dengan baik, khususnya kurikulum dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mencoba membahas lebih rinci mengenai keefektifan dan analisis kurikulum bahasa Indonesia di sekolah menengah atas atau SMA, khususnya kelas 10. Dan diharapkan dengan menyimak video ini, teman-teman bisa lebih memahami bagaimana karakteristik kurikulum bahasa Indonesia untuk SMA dan analisisnya beserta keefektifannya. Kita masuk ke materi yang pertama. Ya, karakteristik kurikulum bahasa Indonesia 2013 untuk SMA. Sebelum direvisi, kurikulum yang berlaku itu adalah kurikulum bahasa Indonesia 2013 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun setelah direvisi pada tahun 2017, kurikulumnya berganti menjadi kurikulum 2013 atau K13 revisi. Nah, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Jadi, pada kurikulum 2013, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, itu siswa yang pertama diminta untuk menyeimbangkan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilannya, serta diharapkan bisa mengimplementasikannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Jadi antara masyarakat dan sekolah atau instansi pendidikan itu memiliki hubungan timbal balik.
di mana apa yang didapatkan di sekolah akan diajarkan kepada masyarakat, dan apa yang terjadi di masyarakat akan dipelajari di sekolah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kurikulum 2013 untuk SMA itu memberikan waktu yang cukup luas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi siswa dibebaskan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan berlandaskan pada Pancasila. Kemudian mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi pada kurikulum 2013 itu pengembangannya dinyatakan dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Kemudian berikutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran dan unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar itu merupakan pecahan-pecahan atau perincian dari kompetensi inti yang nantinya diharapkan dengan adanya kompetensi dasar itu kompetensi intinya akan bisa diwujudkan. Kemudian yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, yaitu terorganisasi secara horizontal dan vertikal antara reinforced dan enriched. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi berikutnya secara lebih lanjut itu akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kurikulum bahasa Indonesia yang digunakan di SMA. Kurikulum bahasa Indonesia yang digunakan di SMA memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran. Kurikulum 2013 bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan menalar peserta didik di Indonesia masih sangat rendah. Dari studi Trends in International Mathematics and Science Study tahun 2011, hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu memecahkan persoalan yang membutuhkan pemikiran, sedangkan sisanya 95% hanya sampai pada level menengah, yaitu memecahkan persoalan yang bersifat hafalan. Salah satu aspek yang memperhatikan setiap guru adalah mengubah pola pikir dan pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan merubah pola pikir ini, maka pembelajaran yang berpusat pada guru menyampaikan materi pelajaran secara searah saja. Namun jika pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka pembelajaran dilakukan dua arah, yaitu siswa ikut serta berpartisipasi dalam pembelajaran dan siswa aktif untuk mengikuti pembelajaran, baik itu presentasi maupun hafalan ataupun melaksanakan tugas-tugas. Ciri yang kedua yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Kurikulum 2013 yang digunakan di SMA menganjurkan agar digunakan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran, sebagaimana prosedur yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari mengamati, bertanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta sebuah hasil dari pembelajaran. Sarana pengetahuan dan pemahaman yang benar dimulai dengan rasa takjub, rasa ingin tahu yang kuat tentang mengapa dan bagaimana. Pertanyaan dalam kelas tidak cukup hanya berfokus pada apa, siapa, kapan, dan gimana. Untuk sekadar menghafal, pendekatan ilmiah dapat dilakukan pembelajaran untuk mendorong peserta didik
dalam hal bertanya-tanya tentang mengapa atau alasan dan bagaimana atau proses sebuah hal terjadi saat materi disampaikan. Jadi, di dalam kurikulum 2013, siswa dianjurkan untuk tidak sekadar menghafal tentang teori atau pengertian, tetapi juga diajarkan untuk memahami alasan atau proses terjadinya sesuatu untuk melatih daya pikir kritis mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia dalam K13 adalah berbasis pada pembelajaran teks. Suatu keistimewaan dalam K13 adalah menempatkan bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Nah, peran bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan yang bukan suatu kebetulan jika paradigma pembelajaran bahasa Indonesia dalam K13 diorientasikan pada pembelajaran berbasis teks. Nah, seperti dilihat dalam rumusan kompetensi dasar substansi bahasa Indonesia dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan yang lebih tinggi. Perancangan bahasa Indonesia berbasis teks ini menekankan pada pembelajaran yang mempelajari struktur teks serta mengembangkan pemikiran melalui berbagai teks yang telah termuat dalam buku pembelajaran. Salah satu keutamaan dari pembelajaran berbasis teks ialah memberikan ruang kepada para peserta didik untuk mengembangkan berbagai jenis struktur berpikir, karena setiap teks memiliki struktur yang berbeda. Semakin banyak teks yang dikuasai, maka semakin banyak struktur berpikir yang mampu dikuasai para peserta didik. Kedua, implementasi kurikulum 13 dalam pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada revitalisasi dan pembentukan karakter. Nah, salah satu wujud nyata yang dilakukan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik ialah dengan menggunakan metode pembelajaran kelompok atau disebut dengan diskusi. Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dan saling berpendapat, menghormati, debat dengan pendapat orang lain. Dengan demikian, karakter dalam diri peserta didik akan tumbuh dan dapat berkembang. Ketiga, menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa. Pada kurikulum 2013, revisi 2017, keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa sangatlah penting. Hal ini menjadi tolak ukur peserta didik untuk mengukur pencapaiannya dalam pembelajaran. Semua itu dibentuk melalui pembelajaran berkelanjutan, dimulai dengan meningkatkan jenis, kaidah, dan konteks suatu, dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan, baik terencana maupun spontan, serta bermuara pada pembentukan sikap, kesantunan, dan kejelian berbahasa. Tidak terlalu terfokuskan pada pembelajaran kemampuan bersastra. Nah, untuk teks dalam kurikulum 2013 dapat juga dibedakan antara teks sastra dan teks non-sastra. Berdasarkan kajian KD pada kurikulum 2013 untuk SMA, MA, mata pelajaran bahasa Indonesia ditemukan 14 teks yang meliputi 6 teks teladan dan 8 teks non-sastra. Dengan demikian, teks sastra berbobot 43% dan non-sastra 57%. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan keefektifan kurikulum 2013 revisi 2017 pada pembelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah atas kelas 10. Untuk mengetahui kurikulum yang digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah atas kelas 10, berikut analisis kami terkait kurikulum bahasa Indonesia yang digunakan di SMA atau sekolah menengah atas kelas 10 serta kelayakannya berdasarkan karakteristik kurikulum 2013 revisi 2017. Analisis ini mencakup pada kelayakan kurikulum berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran. Berikut kompetensi inti yang menjadi acuan dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas Kelas 10. Analisis data bahasa Indonesia wajib Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Kelas 10. Yang pertama, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2.
yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, serta bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, di keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik dari bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang kedua, kompetensi inti 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, kompetensi inti 4, mengolah dan menalar dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sementara kompetensi dasar diterapkan berdasarkan materi yang disajikan, umumnya berupa mengidentifikasi, menganalisis, mengkonstruksi, mengevaluasi, atau menceritakan kembali dari materi yang disajikan. Pada kelas 10, materi pokok yang disajikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ada teks eksposisi. Yang ketiga, ada teks anekdot. Yang keempat, ada hikayat. Yang kelima, ada ikhtisar. Yang keenam, ada teks negosiasi. Yang ketujuh, ada debat. Yang kedelapan, ada biografi. Yang kesembilan, ada puisi. Dan yang terakhir, ada resensi buku. Berdasarkan karakteristik K13 yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, berikut beberapa analisis yang diperoleh terhadap keefektifan dan kesesuaian kurikulum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Analisis pertama, yaitu pada materi teks hasil observasi. Siswa diminta untuk melakukan sebuah pengamatan suatu objek. Hal ini sesuai dengan K13 yang menggerakkan siswa secara mental dan fisik untuk melakukan sesuatu, ketimbang duduk pasif mendengarkan ceramah dari guru. Teknik ini digunakan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah dalam berbagai situasi, dan berpikir secara mandiri. Siswa juga diarahkan untuk mengidentifikasi struktur dengan menciptakan sebuah teks baru dengan topik yang aktual di lingkungan sekitar atau tempat tinggal siswa tersebut. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dengan menganalisis berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi, serta menciptakan sebuah teks karangan tulisan baru dari berita terkait permasalahan saat ini dengan menerapkan kaidah sesuai dengan strukturnya. Pada analisis kedua, yaitu pada materi teks eksposisi, teks anekdot, dan teks prosedur. Pada materi ini, siswa menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran serta menggunakan pembelajaran berbasis teks. Di dalam K13, siswa diajarkan untuk tidak sekedar menghafal tentang teori atau pengertian, tetapi juga diajarkan untuk memahami alasan atau proses terjadinya sesuatu untuk melatih daya pikir kritis mereka. Tujuan dari adanya materi basis teks ini tentu agar peserta didik dapat menemukan atau membedakannya dengan teks lain dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menulis teks yang sudah dipelajari.
Selain itu, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dari teks yang telah dipelajari. Analisis ketiga pada materi ikhtisar dari buku non-fiksi maupun buku fiksi. Siswa diharapkan dapat memahami serta menganalisis buku tersebut. Siswa diajak untuk membaca teks-teks, baik teks mengenai materi ataupun teks-teks lain, bisa mengambil teks dari buku atau dari media tulis lain. Kemudian, siswa diberikan tugas untuk mencari ikhtisar di dalam teks yang telah dibaca, lalu mempresentasikan hasil di depan kelas, sehingga siswa lain dapat mengomentari ataupun menilai hasil presentasinya. Selain itu, siswa juga diharapkan bisa mengetahui kebahasaan yang digunakan baik dalam buku non-fiksi maupun fiksi yang akan disajikan dalam bentuk laporan. Berdasarkan kegiatan pembelajarannya, siswa dituntut agar bisa secara mandiri memahami bacaan yang disarankan. Yang keempat, yaitu pada materi pembelajaran teks negosiasi. Siswa diharapkan mampu menilai permasalahan dan dapat menentukan struktur teks, dapat mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga mampu mendorong kemampuan berkomunikasi siswa. Siswa diarahkan juga untuk mengidentifikasi cara melakukan penawaran, pengajuan, dan persetujuan. Analisis kelima, yaitu siswa diharapkan dapat menulis puisi dengan menggunakan metode diksi yang baik dan benar, dapat menanggapi karya puisi yang telah ditulis, dapat simpulkan dari kegiatan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Siswa dituntut untuk mampu memahami dan menerapkan teori yang dapat menciptakan sebuah karya sastra baru dan permasalahan yang sedang terjadi dan menulis kreatif karya yang menarik dalam bentuk puisi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan musikalisasi puisi yang bisa membantu siswa untuk menyalurkan bakat yang dimilikinya. Analisis ke-6. Pada materi debat, siswa diarahkan untuk bisa menguasai esensi debat dengan baik. Pembahasan materi ini mencakup tim afirmatif, tim oposisi, mosi, argumen, dan tanggapan yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan peka terhadap isu sosial yang sedang terjadi melalui media massa ataupun internet. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan identifikasi teks debat, praktik, dan evaluasi yang menuntun siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan karakter atau sikap. Analisis ketujuh, yaitu siswa diarahkan untuk mencari buku-buku referensi, lalu ditugaskan untuk mencari apa kekurangan dan kelebihan dari buku-buku fiksi atau non-fiksi tersebut, sehingga siswa dapat mengetahui cara meresensi buku dengan praktik tersebut. Siswa diharapkan dapat menganalisis dari kelebihan dan kekurangan dari buku yang dibaca dan menarik kesimpulan dalam bentuk resensi. Yang ke-8, yaitu pembahasan mengenai teks yang berkaitan dengan kesusastraan, diantaranya yaitu teks anekdot, hikayat, cerpen, biografi, puisi, dan resensi. Pendidikan karakter pada umumnya tersirat dalam jenis-jenis teks tersebut. Siswa diarahkan agar dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi serta menulis berbagai jenis teks. Bisa kita ketahui bersama bahwa nilai moral yang terkandung dalam teks sastra secara langsung atau tidak akan memengaruhi perkembangan karakter peserta didik. Analisis ke-9, yaitu materi kesusastraan pada K13 revisi 2017 SMA. Tidak terfokuskan pada pembelajaran kemampuan bersastra. Teks sastra berbobot 43% dan teks non-sastra 57%. Teks sastra tersebut diantara adalah puisi, anekdot, cerita pendek, pantun, hikayat, dan novel. Data di atas menunjukkan bahwa teks sastra memiliki bobot yang lebih sedikit dibanding dengan teks non-sastra, dan setiap jenjang sekolah tidak mendapatkan teks sastra secara lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa penyusunan K13 kurang memperhatikan perbandingan antara teks sastra dan teks non-sastra. Dan analisis terakhir, yaitu
Secara keseluruhan, setiap materi mengarahkan siswa untuk memahami kebahasaan atau tata bahasa di berbagai jenis teks atau wacana. Siswa diarahkan untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengetahui PUBI, struktur teks, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ataupun keterampilan berbicara. Baik, dari analisis yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya akan memaparkan hasil analisisnya. Berdasarkan analisis kurikulum Bahasa Indonesia kelas 10 SMA, dapat diketahui bahwa kurikulum yang digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas 10 sudah bisa dikatakan layak dan sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 memiliki konsep memperkokoh kompetensi peserta didik dalam 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi 2012 tingkat SMA menggunakan pembelajaran berbasis teks. Teks yang digunakan pun beragam, seperti teks observasi, teks prosedur, teks anekdot, dan lain sebagainya. Tujuannya dalam materi berbasis teks ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari teks yang dipelajari. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan kurikulum 2013 revisi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa hal harus dibenahi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.